Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan konseling Adlerian. Pendekatan konseling Adlerian ini didasarkan pada teori kepribadian yang dikembangkan oleh Alfred Adler, seorang psikolog Austria pada awal abad ke-20. Teori Adlerian menekankan pentingnya lingkungan sosial dan pengaruhnya terhadap perkembangan individu. Menurut Adler, individu memiliki dorongan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dan mengatasi perasaan inferioritas mereka. Pendekatan konseling Adler ini bertujuan untuk memahami individu dan mengatasi masalah mereka dengan memperkuat rasa harga diri dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Asumsi dasar dari psikologi individual adalah bahwa kemana kita pergi dan apa yang kita perjuangkan merupakan hal yang krusial. Mereka berasumsi bahwa keputusan itu didasarkan pada pengalaman orang di masa lampau, pada situasi masa kini, dan pada arah kemana orang mau pergi. Mereka mencari kesinambungan dengan cara memperhatikan tema-tema yang berlaku dalam diri kehidupan seorang. Menurut Adler, manusia dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Kondisi tidak berdaya ini menambahkan perasaan inferior atau merasa lemah atau tidak mampu, dan ketergantungan pada orang lain. Manusia menurut Adler merupakan makhluk yang saling ketergantungan secara sosial. Syarat utama kesetaraan jiwa seseorang adalah perasaan bersatu dengan orang lain yang ada sejak manusia dilahirkan. Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Menurut Adler, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ia percaya bahwa sejak lahir manusia telah dikaruniai dengan kesadaran sosial dan hanya keterpaksaan kompensasi yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk dapat mencapai kesejahteraan yang baik bagi dirinya dan orang lain. Pada akhirnya, Adler meyakinkan bahwa manusia adalah makhluk yang menyimpan interest sosial yang sangat dalam. Adler menekankan psikologi sosial dan pandangan positif tentang sifat manusia. Pendekatan ini memandang manusia dengan lebih dipengaruhi oleh kekuatan sosial daripada kekuatan biologis. Manusia tersebutlah yang mengendalikan nasib dan pilihan hidupnya. Adler fokus pada masa lalu, seseorang yang mempengaruhi masa sekarang, dan bagaimana interpretasinya tentang peristiwa di masa lalu memiliki pengaruh yang berkelanjutan. Individu menciptakan gaya hidup yang khas pada usia dini bukan hanya dibentuk oleh pengalaman masa kanak-kanak. Gaya hidup ini bersifat cenderung relatif konstan dan mendefinisikan keyakinan individu tentang kehidupan dan cara menghadapi tugas atau permasalahannya. Asumsi dasar dari psikologi individu adalah kita hanya dapat berpikir, merasakan, dan bertindak yang berhubungan dengan persepsi kita terhadap tujuan kita. Oleh karena itu, kita dapat sepenuhnya dipahami hanya dengan mengetahui tujuan dan tujuan yang sedang kita kejar. Pendekatan konseling Adlerian atau psikologi individual memiliki beberapa karakter kunci yang membedakan dari pendekatan psikoanalisis dan pendekatan lainnya. Saya akan menjelaskan rinci tentang karakter kunci tersebut. Yang ke-1, pandangan tentang manusia. Pendekatan konseling Adlerian ini melihat manusia sebagai makhluk yang membawa potensi negatif, sehingga sering disebut sebagai aliran pesimistik. Yang kedua, struktur kepribadian. Psikoanalisis mengungkapkan bahwa manusia memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari 3 aspek main apparatus, yaitu id, ego, dan superego. Yang ketiga, tujuan pendekatan. Tujuan dari pendekatan psikoanalisis adalah membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara membuat kesadaran yang tidak disadari di dalam diri klien, atau mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang menyakitkan yang ditekan jauh dalam alam bawah sadar. Keempat, pertemuan antara terapis dan klien. Kunci dari pendekatan konseling Adlerian adalah pertemuan antara terapis dan klien, serta adanya kemungkinan untuk mengubah gaya hidup klien melalui pengalaman dan pemahaman yang diperoleh dalam hubungan tersebut. Yang kelima, pemahaman sumber-sumber dan fungsi simptomatologi. Pendekatan konseling Adlerian memberikan pada konselor suatu kerangka konseptual untuk melihat tingkah laku serta memahami sumber-sumber dan fungsi simptomatologi. Pencetus pendekatan Adlerian adalah Alfred Adler,
dan pengembang signifikan dari pendekatan ini adalah Rudolf Dreikurs. Pendekatan adlerian ini juga dikenal dengan nama psikologi individu, yang diambil dari bahasa Latin karena secara teoritisnya. Pendekatan ini menghindari reduksionisme dan menggambarkan penekanan pada keunikan serta kesatuan individu. Fokus pendekatan ini adalah pemahaman individu dalam konteks sosial yang tertanam dari keluarga, budaya, sosial, dan pekerjaan individu tersebut. Dreikurs adalah tokoh utama yang bertanggung jawab untuk mentransplantasikan prinsip-prinsip Adlerian ke Amerika Serikat, terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip ini untuk pendidikan, bimbingan anak, dan kerja kelompok. Pendekatan ini menekankan faktor sosial dibandingkan faktor biologis dalam menentukan perilaku individu sehingga prediksi perilaku perkembangan individu. Pendekatan ini menekankan faktor sosial dibandingkan faktor biologis dalam menentukan perilaku individu sehingga prediksi perilaku perkembangan individu, perilaku maladaptif, serta upaya terapeutik terfokus pada pengembangan nilai-nilai sosial individu. Dengan karakteristik dan keunikan pendekatan Adlerian, maka dinilai pendekatan ini akan dapat dengan tepat dalam memberikan intervensi yang jitu dalam menangani masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan sosial siswa. Konsep kunci terapi Adlerian mencakup kompleks inferioritas, kompleks superioritas, dan gaya hidup. Yang pertama, kompleks inferioritas, kelemahan atau rasa rendah diri yang kita alami secara langsung dan intens di rumah semasa kanak-kanak kelak mempunyai analogi dan proses sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, Adler memandang inti psikologi adalah mengajarkan orang bagaimana menyesuaikan diri secara sosial dengan baik. Yang kedua, kompleks superioritas. Saat seseorang berusaha mengatasi rasa rendah diri, mereka berjuang untuk mencapai superioritas sehingga seseorang dan rasa rendah diri cenderung berakhir dengan rasa superioritas. Kompleks superioritas dapat berupa sikap terlalu tergantungan mengeksploitasi keinginan orang lain dan menghubungkan sosial untuk mengendalikan mereka dengan kelemahan, atau dapat berupa perilaku mendominasi dan sombong. Yang ketiga, gaya hidup. Sebelum kita mencapai usia sekolah, kita menciptakan prototipe diri kita sendiri. Melaluinya kita mempunyai cara-cara unik kita sendiri dalam berusaha memperbaiki rasa rendah diri kita dan akan menemukan kesalahan-kesalahan dan keberhasilan-keberhasilan kita sendiri. Bahwasanya pendekatan konseling Adlerian ini adalah pendekatan yang berpusat pada individu, membantu klien, dan pemahaman diri. Pengembangan tujuan yang positif, perubahan gaya hidup yang mungkin diperlukan, dan meningkatkan kemandirian. Ini adalah pendekatan yang berfokus pada kolaborasi antara konselor dan klien untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Pendekatan konseling Adlerian dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk teknologi individu, keluarga, dan kelompok. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam membantu individu mengatasi masalah seperti kecemasan, depresi, masalah hubungan, dan masalah pengembangan pribadi. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.